Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita sangat tahu bahwasanya kalimat Alhamdulillah adalah kalimat bersyukur. Berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah, yang dengan kalimat ini segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini akan terpenuhi, bahkan selalu dilebihkan. Serta juga akan diberikan balasan yang terbaik di akhirat nanti. Oleh karena itu, jadilah sosok muslim dan muslimah yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Juga kita panjatkan selanjutnya salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentu sebagai balas jasa dari 23 tahun masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun di Mekah semuanya dengan hinaan, cacian dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya. Serta juga 10 tahun fase Madinah, penerimaan dan penyempurnaan agama ini. Sehingga akhirnya sampailah kepada kita semua yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan juga larang. Kesempatan ini insyaAllah pertemuan perdana untuk membedah buku karena permintaan Sahibul Bait tentang masalah rumah tangga, maka kami melihat buku ini mungkin yang cocok untuk dibahas. Kalau dilihat di situ penulisnya, kalau teman-teman sudah pegang bukunya, Syekh Dr. Muhammad bin Salih Al-Munajjid, ini bisa teman-teman searching di YouTube ya, cukup banyak ceramah-ceramah beliau, hafidhahullah. Syekh Muhammad Al-Munajjid ini cukup banyak karya-karya ilmiahnya dan juga cukup banyak yang sudah kita bedah. Nah, cuma memang dalam masalah rumah tangga ini belum pernah kami bahas tentang tulisan karya beliau. Oleh karena itu kita akan membahas insyaAllah tentang rumah tangga ini. Dan judulnya, kalau saran saya setiap kali Bapak Ibu beli buku tentunya diperhatikan ya. Di situ ada judul aslinya Arba'in Nasiha li Islahil Buyut. Terjemahannya 40 nasihat memperbaiki rumah tangga. Jadi mungkin jangan difahami bahasa memperbaiki berarti rumah tangga yang rusak ya. Tapi rumah tangga itu kalau kita baru saja melaluinya, maka dia seperti perusahaan yang baru. Terus saja harus ada upgrade, ya. Baik itu dari sisi skill SDM-nya, atau memang dari sisi sistem, produk, dan apa saja, baru perusahaan itu bisa terus berkembang. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya, atau bahasa lain sebenarnya bagaimana mempertahankan kestabilan, ya, keharmonisan, keromantisan dalam rumah tangga. Nah, ini itu gambarannya. Supaya teman-teman tahu kalau setiap beli buku, apa yang dibahas dalam buku itu, selalu lihat daftar isi. Daftar isi itu berarti ringkasan tentang bahasan-bahasan. Nah kalau beli buku, usahakan lihat daftar isinya, walaupun tidak dibaca secara berurut dari nomor 1, bab nomor 1 sampai terakhir. Tapi coba cari dari judul-judul yang ada, yang paling mengkritik tanda kutip buat kita, yang kira-kira kita butuhkan. Kemudian baca dari bab itu. Nah biasanya dari situlah terpicu kita untuk menyelesaikan buku. Karena banyak orang beli buku tapi tidak pernah mengkhatamnya. Ya. Itu salah satu cara kalau mau membaca buku itu sendirian. Atau dengan metode yang kayak kita gunakan sekarang. Jadi jangan lihat tipisnya buku ini, tetapi kita akan bedah poin demi poin, ya, faedah-faedah dari ilmu satu demi satu agar memang tuntas bahasannya. Tema ini, bahasan tentang rumah tangga, akan bermanfaat bagi yang belum berumah tangga, atau orang yang sudah berumah tangga, atau bahkan orang yang sudah sangat sepuh dalam rumah tangga. Juga akan sangat bermanfaat bagi orang yang gagal dalam rumah tangga. Maaf, misalnya ada yang status janda, duda, maka semua itu juga akan bermanfaat bagi mereka. Kalau orang yang belum berumah tangga, inilah pondasi dasarnya. Kalau orang yang sudah berumah tangga, inilah cara dia ya, mengisi bensin kendaraannya. Nah ini bensin kendaraan yang dibahas di sini dalam rumah tangga, supaya rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Kemudian bagi yang gagal, maka dia bisa mulai dengan tata cara yang seperti akan dibahas panjang lebar dalam buku ini.
Sehingga tidak terulang kegagalan-kegagalan tersebut ke depannya. Nah seperti itu gambarannya. Atau yang sudah sepuh, maka apa yang luput dari mereka di masa muda dulu pada saat menikah, tidak luput lagi untuk anak-anak mereka. Nah ini semua faedah yang bisa diambil dari bahasan kita. Jadi tidak ada yang mengatakan, oh saya sudah sepuh, saya sudah berumah tangga 50 tahun, saya nggak perlu belajar ini. Sangat perlu. Jadi dia masih punya kesempatan untuk mengejar apa yang luput dari dia. Misal dari 50 tahun berumah tangga itu mungkin dari semua yang dia bisa raih pahala dari pasangannya, mungkin dia baru mengerjakan 70% misalnya. Ada 30% yang luput karena dia belum punya ilmunya. Dia bisa dapatkan ya dari poin-poin yang akan kita bahas ini. Kalau orang yang baru saja berumah tangga, maka ini kesempatan emas dia jadikan sebagai bahan bakar terbaik untuk memicu roda rumah tangganya supaya berjalan dengan normal ya. Kalau kita seperti di jalan tol, mobilnya baru gitu kan, semuanya serba cepat bisa dilaksanakan dan juga semua serba nyaman gitu. Dan yang belum berumah tangga maka tentu saja akan sangat bermanfaat bagi mereka pada saat nanti berumah tangga, karena orang yang bijak justru belajar sebelum bekerja ya. Sebelum kita mau masuk ke satu bisnis, misalnya restoran, travel atau apa saja, maka usahakan kita punya ilmunya terlebih dahulu. Kita cari tahu tentang usaha itu apa dan segala macam. Itu akan lebih baik pada saat kita nanti masuk ke pekerjaan itu karena sudah punya bekalnya. Nah seperti itu gambarannya. Ya. Jadi dalam masalah rumah tangga itu penting sekali. Dan kita perlu tahu siapa yang telah berhasil dalam rumah tangganya, dia telah berhasil lebih dari 50% dari kehidupan dia. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man tazawwaja faqad damina nisfa dinah. Falyattaqillah fi nisfil baqi." Siapa yang telah menikah, maka dia telah menyelamatkan setengah agamanya, tersisa setengah dia tinggal menjaga setengah yang tersisa saja. Jadi memang rumah tangga itu luar biasa. Dari pasangan terdekat kita, suami ataupun istri, sudah merupakan sumber pahala yang paling besar. Tinggal kita berbuat baik sama satu orang ini saja, maka itu sudah sangat luar biasa pahalanya. Terlebih belum lagi kalau kita berbuat baik dengan sanak kerabat, belum lagi kita berbuat baik sama ya tetangga dan segala macam, itu akan tambahan saja. Tapi dengan pasangan ini saja sudah luar biasa pahalanya. Orang yang tidak boleh, ya, orang yang sudah melahirkan kita pun, ibu misalnya, atau ayah yang pemilik sperma, ada batasan di mana mereka bisa melihat tubuh kita. Ya. Mungkin umur sebelum balik itu pun kita mungkin di masa kecil atau bisa lihat anak-anak kita kalau mereka sudah masuk umur tamyiz antara 6 sampai 7 tahun ya. Itu biasanya sudah nggak mau lagi. Kalau ibu-ibu punya anak laki-laki pasti nggak mau lagi dimandikan, ya. Atau bapak-bapak punya anak perempuan umur begini sudah nggak mau dimandikan. Padahal mereka itu anak kita. Mereka malu, mereka tutup pintu kamar mandi, ya kan? Apalagi kalau sudah balik. Walaupun orang tuanya sendiri. Memang dalam agama tidak boleh orang tuanya melihat aurat ini. Bahkan kata Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun, pukul mereka di umur 10 tahun dan pisahkan mereka di ranjang. 10 tahun memang sudah nggak boleh tidur lagi sama kita. Ya, nggak boleh juga usahakan kalau masih ada tempat tidak tidur dengan saudaranya. Memang disuruh pisah karena adanya, walaupun sesama jenis ya, walaupun perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, apalagi kalau lawan jenis, walaupun saudara kandungnya. Perintah Nabi SAW agar memisahkan mereka di ranjang di umur 10 tahun. Karena itu sudah umur tamiz namanya. Dia sudah bisa membedakan jenis kelamin. Dan berbahaya sekali. Bab zina itu, kalau orang berzina, umumnya laki-laki sama perempuan tidak ada hubungan kerabat, maka hukum zinanya dosa besar, tetapi tidak seberat kalau terjadi zina antara mahram. Misalnya ibu sama anak, ayah sama anak, misalnya saudara sama saudarinya, tante sama ponakan, om sama ponakan, ini lebih berat zinanya. Ya, ini lebih berat hukum zina. Jadi zina terberat itu adalah zina dengan mahram. Ya, itu terjadi kalau dibiarkan. Ya, syaitan akhirnya menggoda untuk terjadi hubungan-hubungan seperti ini. Baik, kita lihat di sini daftar isinya ada setelah muqaddimah ada rumah adalah nikmat. Kemudian selanjutnya yang mendorong seseorang muslim memperhatikan islah atau perbaikan rumahnya. Atau tadi saya bahasakan lebih tepatnya mempertahankan ya keromantisan, kehormatisan rumah tangganya, apa yang harus dia lakukan. Jadi tidak cukup dengan berbekal suka ya. Atau hanya karena punya rumah yang bagus ya. Tetapi semua hal harus diperhatikan sebagaimana yang kita paparkan nanti.
Kemudian ada di situ judul besar membangun rumah tangga, ada nasihat 1, nasihat 2. Kita cuma lewatin saja, nanti kita akan bahas satu persatu ya, supaya kita paham apa yang sedang dibahas di situ. Ini untuk para istri, bagaimana suami milih istri yang tepat dan bagaimana seorang istri, nanti kita akan bahas panjang lebar, menjadi istri yang tepat, yang selalu dirindukan oleh suaminya, yang selalu dihormatin, yang selalu dipenuhi kebutuhannya. Itu seperti apa sih cara untuk seorang istri menjadi perempuan seperti ini, kan? Jadi kita tidak perlu repot-repot melakukan seperti umumnya orang-orang non-muslim mungkin ya, atau orang muslimah yang terpengaruh dengan mereka biasanya, penuh dengan kecurigaan, nanti akan ada ini dan itu, perselingkuhan di luar sana, sehingga akhirnya mereka mengambil tugasnya malaikat, ya. Sibuk memeriksa handphone, sibuk curiga, sibuk memasang CCTV, sibuk pasang kamera, karena mereka tidak tahu caranya, bukan dengan cara seperti itu. Cara yang terbaik hanya sederhana, menjaga hubungan baik kita sama Allah, menjalankan tugas kita yang Allah bebankan, maka Allah akan jaga pasangan kita. Clear, sederhananya begitu saja. Ya. Kemudian juga ada aspek keimanan dalam rumah. Bagaimana kita nanti mulai membuat rumah kita itu senyaman mungkin. Tapi kenyamanan tidak akan didapatkan kecuali sesuai dengan yang Sang Pencipta ajarkan. Ada di situ yang menjadikannya rumah sebagai tempat untuk berzikir, ada sebagai kiblat, ada pendidikan keimanan untuk keluarga, dan beberapa poin yang lain itu ada doa-doa, membaca surah Al-Baqarah di rumah. Lalu ada judul yang lain yang lebih, judul yang besar yang lain, ilmu agama di rumah. Ini mungkin akan ada penting untuk dibahas, nanti kita bahas panjang lebar ya, masalah yang penting ada buku-buku di rumah, ada perpustakaan kecil, biasa menghidupkan untuk dengar, kalau kita sekarang mungkin dengar media ya, ceramah, mungkin ada pengajian seperti ini. Itu diantara ilmu agama di rumah. Kemudian ada aspek sosial di rumah. Jadi ini ada masalah seringnya terjadi komunikasi sehat antara suami istri. Ya, jangan sampai ada hajat atau ada sesuatu yang kita inginkan tapi kita tidak bahasakan. Kita berharap pasangan kita memahaminya. Ya, ini sering terjadi dari kaum wanita. Nanti akan kita jelaskan masalah itu. Jadi ibu tidak usah pakai menghadapi laki-laki, nggak usah pakai cara ngetes dia sayang saya atau tidak. Ya, nggak perlu pakai cara seperti itu. Sifat laki-laki itu dominan akal. Sederhana, masalah, solusi. Jadi kalau ibu lagi telepon, saya ada masalah begini di rumah, pikirannya sudah jalan ke solusinya. Bahkan kadang-kadang karena sibuknya dia memikirkan solusi sampai lupa mengucapkan sayang saja. Gitu. Nah kadang-kadang kalau kita tidak punya keimanan dan pikiran cakrawala yang luas, kita akan tersinggung. Kok nggak bilang sayang sih, padahal masalahnya lagi genting, gitu kan? Oh sudah tidak sayang sama saya, ada wanita lain, ada ini, akhirnya memperkeruh rumah tangga, padahal sebenarnya tidak ada masalah. Nah itu nanti akan panjang lebar kita berikan kiat-kiatnya, dan ini tidak perlu ada ya. Tidak perlu ada masalah itu. Jadi ada aspek sosial di rumah yang harus didiskusikan, persoalan-persoalan pakaian, parfum, penampilan, ya, penataan, apa saja yang kita suka dan pasangan suka, itu semuanya kita bisa kolaborasikan, gitu kan? Tidak boleh ego, ya. Tidak boleh ego sama sekali. Apalagi kalau memang itu merupakan demi keromantisan rumah tangga. Saya tahu ada orang bercerai rumah tangga setelah 15 tahun, bukan 15 tahun, 20 tahun berumah tangga, hanya karena waktu saya duduk sama suaminya, saya tanya, ada masalah apa? Kenapa harus cerai? Jawaban dia sederhana sekali. Dan saya sebagai laki-laki saya bisa pahami itu. Karena dia laki-laki, saya tanya suaminya. Kebetulan kerabat kami. Lalu kemudian saya tanya, kenapa? Dia bilang, saya suka sekali dengan perempuan rambut panjang. Tapi istri saya setiap kali rambutnya panjang selalu dipotong. Sekian tahun saya ingatkan, saya nggak suka loh. Saya ini kena fitnah kalau lihat perempuan rambut panjang. Di luar sana banyak tidak pakai hijab. Ah sudahlah, saya begini, mau terima nggak terima terserah. Ya selalu begitu. Puncaknya cerai gara-gara itu. Mungkin bagi wanita itu kecil, tapi bagi laki-laki itu besar. Nah, itu. Contoh saja, ini contoh saja. Jadi banyak hal-hal yang konflik yang lahir di rumah tangga yang tidak perlu sebenarnya. Hanya karena ego, hanya karena merasa nggak penting, nggak perlu. Padahal sebenarnya perlu sekali. Ya, nanti kita akan coba mempelajari lebih dalam tentang kepribadian, ya, pribadi-pribadi yang ada ya. Karena bagi laki-laki itu bau yang wangi, penampilan yang selalu fresh, ya, tutur kata yang santun itu sangat mahal bagi laki-laki itu. Ya, kalau perempuan mungkin ibu karena terlalu sayang, kalau selalu cinta sama suami, biar suami pulang kerja masih keringatan, tidak masalah digauli. Kalau bagi laki-laki tidak bisa. Ya. Sedikit aja dia cium bau nafas yang tidak enak, bau mulut tidak enak, dia tidak akan sentuh. Ibu jangan kaget, gitu kan? Kok kenapa saya tidak mau sentuh? Ada perempuan lain, bukan perempuan lain, kamu yang masalah. Dia tidak mau tahu masalah itu. Itu banyak sekali.
Ini nanti problem-problem dalam rumah tangga banyak, hal-hal yang saya sendiri hadapi. Banyak jamaah muslimin yang konsultasi rumah tangga, ternyata masalah-masalah kecil, sepele. Gitu kan. Malasnya menjaga kebersihan badannya, malas menjaga bau badan. Padahal bagi laki-laki itu mahal sekali gitu kan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wanita ahli surga yang wanti, kalau kau lihat kepadanya kau akan senang. Kenapa lihat senang? Nah, karena penampilannya, bau badannya, senyumannya, tutur katanya selalu baik sesuai yang suami inginkan. Itu akan banyak, cukup banyak di dalam poin aspek sosial dalam rumah nanti ya. Kemudian ada juga, itu ada sampai nasihat nomor 20, dari nasihat nomor 13 sampai nasihat nomor 20. Ini saya tidak bahas panjang lebar dulu ya, karena nanti akan ada bahasannya insya Allah. Kemudian ada juga judul tentang beberapa akhlak di rumah. Ini dari nasihat 21 sampai nasihat 25 ya. Ini penting sekali ya, memulai. Jadi ingat, setiap kita mulai dengan tutur kata santun, jawabannya santun. Nah, mata kita tatapannya syahdu, responnya juga mata yang syahdu. Jaman tangan yang ramah, juga responnya jaman tangan yang ramah. Itu pasti begitu. Sebaliknya, mulai melotot, mulai tutur kata yang kasar, mulai cuek, responnya sama pasti. Nah, jadi perubahan pasangan seringkali terjadi justru dari kita sendiri. Kita tidak sadari itu. Kemudian tidak kalah penting itu ada juga masalah di situ poin panjang lebar tentang masalah pergaulan, tentang masalah sikap lemah lembut dan segala macam itu ya. Kemudian ada kemungkaran dalam rumah yang harus dihindari. Dari nasihat nomor 26 sampai 36. Ini cukup banyak ya. 10 nasihat di sini. Tentang masalah orang tidak sadari dia datangkan dalam rumahnya dosa-dosa. Yang dosa itu seperti racun. Ya. Kapan Bapak Ibu gampang-gampangin dosa dalam rumah. Maka dosa rumah nanti dia jadi racun. Ibaratnya kalau tidak usah 1 gelas ya. 1 gentong susu. Kita isi dengan 1 tetes racun cukup merusaknya. Nah, dosa itu seperti racun. Kapan orang menggampangi di rumahnya ada pelanggaran agama, tahu itu haram, tapi nggak apa-apa deh. Sudah cukup dia menanamkan racun dalam rumah tangganya. Terlalu banyak rumah tangga cekcok suami istri, kadang-kadang mereka nggak tahu apa sebabnya, tapi mereka tidak sadar dosa yang mereka datangkan. Itu 10 bab khusus dibahas oleh beliau. Kemungkaran-kemungkaran dalam rumah yang banyak orang tidak sadari. Dan di sini cukup banyak ya tentang masalah bagaimana perempuan yang memasukkan laki-laki yang bukan mahram dalam rumah dan dianggap itu biasa bagi dia ya. Kemudian sebaliknya juga laki-laki juga sama misalnya. Kemudian banyaknya tontonan-tontonan yang haram dalam rumah ya, gambar-gambar yang ditempel di dinding yang penuh dengan hal-hal yang diharamkan dalam agama gitu kan. Minuman keras, memelihara anjing di rumah dan segala macam hal ini akan membuat mengganggu keharmonisan rumah tangga, termasuk adanya sihir ya. Karena ada orang-orang kita ini biasa gitu ya. Mereka anggap itu bukan dosa. Pergi ke dukun yang biasa dibilang orang pintar. Padahal sebenarnya orang bodoh ini ya. Mereka kerjasama sama dukun. Untuk suaminya sayang, istrinya sayang. Bawa foto ke dukun supaya dimantra-mantrain. Untuk apa lintas alam? Kenapa nggak jadi kita sebagai manusia saja? Sederhana. Saya sering sampaikan di pengajian. Kalau saya mau istri saya sayang dan cinta sama saya berbuat manusiawi aja kok. Senyum, ramah, penuhi kebutuhannya. Ya, sayangi dia dengan tulus. Sama responnya. Akan terjadi hal yang sama gitu. Otomatis tidak usah lintas alam. Minta jin masuk ke dalam rumah kita tanpa kita sadari dengan melalui dukun-dukun tersebut dan buhul-buhul yang dibawa, kertas yang ditempel di dinding, ditaruh di bawah bantal lah, ditaruh di dompet lah dan segala macam yang ini jadi jimat, ini merusak rumah tangga karena yang memaksa pasangan kita suka justru jin-jin itu. Dan ini bahaya sekali. Ini akan ada batas waktu dan juga sukanya itu bukan karena suka tapi karena terpaksa. Itu ada efek-efek yang tidak baik. Kemudian yang terakhir adalah rumah dipandang dari dalam dan dari luar. Itu judul terakhir nanti di nasihat ke-37 ya sampai ke-40 ya. Jadi ini tentang masalah tidak kalah penting ya, masalah desain rumah, masalah interiornya ya. Walaupun rumah itu sederhana tapi bagaimana desainnya yang nyaman, penataannya yang bagus gitu kan. Ya, mungkin saya kasih contoh saja di poin ini tentang masalah kenapa orang, contoh di Jakarta misalnya. Kenapa di Jakarta di weekend hotel-hotel banyak yang penuh? Banyak yang datang ke hotel itu orang Jakarta. Untuk apa mereka sana? Mereka sudah punya rumah. Nah, mereka membeli suasananya. Ya. Suasana yang mereka beli. Jadi suasana ini harusnya sudah ada di rumah. Supaya orang tidak perlu ke sana. Gitu kan? Sehingga tidak ada istilah bagi ibu-ibu terutama. Oh saya sudah rapin rumah tadi pagi kok. Udah. Nanti jadwalnya sore. Bukan begitu.
Setiap kali berantakan sedikit dirapikan. Tidak ada batas waktu. Sehingga selalu terasa nyaman. Nah begitu. Saya pernah dudukin istri saya untuk berbagi tentang masalah perapian ini. Saya pernah ambil beberapa kertas, 5 lembar kertas. Kemudian saya serakin di lantai. Saya bilang, ini berantakan gak? Dia bilang, iya berantakan. Saya ambil 5 kertas itu. Kemudian saya tata kembali di atas meja. Lalu saya bilang, sekarang rapi gak rapi? Saya bilang, saya cuma mau ini saja. Bagaimana selalu rapi? Karena bagi laki-laki itu penting sekali untuk melihat penampilan-penampilan yang tidak pernah berubah, selalu begitu. Ya itu memang hal yang dibutuhkan ya. Seperti suami bangun tidur, ranjang berantakan. Masuk kamar mandi, ibu sudah, begitu dia keluar kamar mandi sudah rapi kembali ranjang itu. Sudahlah kan sudah dipakai tidur, biar ini berantakan. Beda sekali. Itu ada penilaian tersendiri yang menanamkan cinta dalam hati. Dan sekian banyak nanti kiat-kiat yang akan kita berbagi dalam masalah mempertahankan keromantisan rumah tangga itu. Dan juga tidak kalah penting tentang masalah kesehatan. Itu di nasihat nomor 40 yang terakhir nanti ya. Jadi perlunya nanti ibu-ibu harus pikirin lagi. Kalau dulu sebelum nikah, bapak-bapak juga begitu. Sebelum nikah mungkin selalu makan apa saja bagi dia. Nggak penting mau sehat tidak sehat. Itu nggak penting. Sekarang setelah rumah tangga harus sudah bisa ditata kesehatan. Supaya jangan lagi berkunjung ke rumah sakit. Ya kan gitu. Kalau kunjung silaturahim keluarga, mungkin ke tempat rekreasi keluarga masih oke. Kalau ke rumah sakit untuk apa? Kenapa faktornya hanya kena makanan di rumah yang tidak sehat? Ya, itu nanti akan ada bahasan sendiri tentang masalah pentingnya menjaga kesehatan dalam rumah insya Allah. Baik, kita akan bahas pada kesempatan ini tentang masalah muqaddimah, ya, pembukaan dari bahasan kita ya. Jadi nanti ini yang kita bahas lengkap muqaddimah dari halaman 1 insya Allah sampai halaman 7 ya. Ini akan jadi bahasan kita di pertemuan pertama ini. Dan nanti insya Allah kedepannya baru kita masuk ke halaman 9 tentang masalah membangun rumah tangga dan mulai masuk ke nasihat yang pertama. Baik. Pentingnya untuk membaca muqaddimah kenapa? Karena penulis memberikan pendahuluan kalau bahasa kita ya. Pendahuluan. Maksud dia penulis menulis muqaddimah dan semua penulis harus punya muqaddimah, punya pendahuluan gitu ya. Karena dia akan memberikan prolog kepada kita, masukkan kepada kita ini loh, yang saya tulis sebenarnya ini intisarinya. Itu muqaddimah. Isi semua buku ini ada di sini. Gitu loh. Jadi seperti itu dia ingin menyampaikan sehingga muqaddimah itu biasanya hitungan ilmiahnya waktu saya masih ngelanjutin studi dulu ya. Saya tidak tahu kalau peraturan berubah biasanya per 10 lembar sebuah artikel atau makalah itu ada 1 lembar muqaddimah. Jadi untuk merangkum 10 lembar itu isinya apa sih di situ? Nah, per 20 lembar berarti 2 lembar juga muqaddimahnya begitu. Tapi itu tidak baku ya. Bisa saja berubah ya. Seperti misalnya kita lihat di sini misalnya ini kalau kita lihat sampai akhir kurang lebih sampai halaman 90-an ya. Ini sekitar 95 atau 96, 97 pasnya. Kalau 97 lembar kita pertemukan dengan muqaddimahnya ini, dia sebenarnya hanya 7 lembar saja ya. Tidak berimbang sebenarnya jumlahnya, tapi kalau sudah mewakili nggak ada masalah. Secara ilmiah yang penting muqaddimah sudah mewakili. Baik, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menulis sebuah poin penting. Rumah adalah nikmat. Nah, ini siapapun Bapak Ibu sekalian di antara kita yang sudah Allah berikan tempat tinggal, kontrak atau sudah rumah sendiri, apalagi rumah sendiri ya. Itu sebuah nikmat yang tidak terhingga. Jangan selalu bermain dengan bisikan syaitan, mengecilkan nikmat-nikmat Allah yang besar. Sebagai seorang muslim, tugas kita adalah membesarkan nikmat Allah itu. Membesarkan nikmat Allah. Jadi walaupun kita cuma minum seteguk air, kita besarkan di mata kita. Kalau Allah tidak kasih air ini, saya akan kehausan misalnya. Lalu tadi misalnya kita konsumsi 1 piring makanan. Kita harus besarkan nikmat itu. Ini sebuah nikmat yang besar sehingga kita syukuri. Berapa banyak orang di luar sana yang kelaparan tidak bisa dapat makanan. Bahkan harus mengorek-ngorek sampah bekas orang gitu kan. Atau mungkin seperti di hari-hari sekarang semoga Allah angkat masalah dari mereka teman-teman kita di Palestina. Mereka nggak bisa tidur tenang. Mereka nggak bisa makan tenang. Ya. Dalam kondisi peperangan terjadi penjajahan, terjadi penjarahan, pembunuhan dan segala macam. Gitu kan. Jadi besarkan nikmat itu dengan cara melihat orang yang lebih susah dari kita. Kalau kita bisa makan hari ini nasi, tempe sama sambal misalnya, ada orang yang tidak bisa sama sekali dapat 1 piring itu. Ya, kalau kita bisa makan sehari 3 kali, mungkin mereka cuma makan sekali. Ada yang kalau kita bisa makan sekali pun, ada orang yang tidak bisa makan sama sekali.
Ada berapa kali orang saya temuin datang mengatakan saya belum makan 3 hari. Minta bantuan uang gitu. Mereka tidak punya makanan. Dan terlalu banyak orang yang menghadapi masalah-masalah seperti ini tentunya. Jadi kita harus dalam menghadapi nikmat ini, Bapak Ibu sekalian, membesarkan nikmat itu dan melihat orang yang lebih di bawah kita daripada kita. Ya. Berapa banyak orang yang tidak melihat nikmat itu karena dia selalu melihat orang yang di atasnya. Dia punya mobil tahun 2021 misalnya. Dia lihat orang yang 2022, dia nggak akan terima kasih sama Allah. Akan jadi kecil walaupun itu mobil mewah. Karena bagi dia, oh itu lebih bagus mobilnya. Nah, jadi dia selalu melihat orang yang di atasnya tidak akan bersyukur. Lihat orang yang lebih rendah dari kita. Mungkin ada orang punya mobil tahun 2018, 2015. Atau kita masih mobil baru, dia mobil second misalnya. Ya, mobil bekas. Atau misalnya rumah kita tipe 60 kecil misalnya. Atau ada mungkin orang tipe rumah standar tipe 36 yang murah-murah. Ini tetap bisa bersyukur. Bicara lihat orang yang belum punya rumah. Ada yang tinggal di emperan jalan. Ya. Saya lihat dengan mata kepala sendiri berapa banyak orang di negara kita ini yang tidur di emperan kali, pinggiran jalan. Tidak ada, atap rumahnya langit gitu. Ya. Sama sekali nggak punya apa-apa. Jangan usah bicara selimut, ranjang yang enak, ada AC atau kipas angin. Ini betul-betul ada hujan turun mereka basah, panas ya mereka keringatan. Ya belum lagi kalau ada hewan-hewan yang liar, yang buas bisa mengganggu mereka. Atau misalnya ada bahaya yang lain ya. Seperti contohnya terjadi perampokan, pembunuhan dan segala macam. Itu penting sekali. Baik, di sini beliau mulai dengan rumah dulu. Adalah nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut tentang rumah dalam surah An-Nahl ayat 80 yang bunyinya wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Artinya, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Seorang ahli tafsir bernama Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ini masih di halaman 1 di paragraf terakhir ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kesempurnaan nikmatnya. N-nya besar itu kata ganti Allah. Nikmatnya atas hambanya. N-nya juga besar kata ganti Allah. Dengan apa yang dia, D-nya besar kata ganti Allah. Dia maksudnya Allah. Yang dia jadikan bagi mereka berupa rumah-rumah yang merupakan tempat tinggal buat mereka. Jadi siapa yang diberikan tempat tinggal, walaupun cuma kos-kosan atau kontrakan, apalagi kalau sudah punya rumah sendiri. Ya, ingat, jangan lihat orang yang di atas, tidak akan pernah bersyukur. Lihat orang yang di bawah kita. Kata Nabi SAW, lihatlah orang yang di bawah kalian akan lebih mudah untuk bersyukur. Dan syukur ini akan menambah nikmat itu. Tidak akan mungkin bertambah tanpa syukur. Maka kita harus lihat orang yang di bawah kita. Saya ulangi, jadi di sini kata beliau, Ibnu Katsir berkata, rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kesempurnaan nikmatnya atas hambanya dengan apa yang dia jadikan bagi mereka berupa rumah-rumah yang merupakan tempat tinggal mereka. Mereka kembali kepadanya, berlindung, dan memanfaatkannya dengan berbagai macam manfaat. Banyak sekali kegunaan rumah bagi seseorang. Ia adalah tempat makan. Ya, duduk tadi kayak kita duduk bisa makan itu. Ketenangan jiwa itu luar biasa nikmatnya. Berapa banyak orang yang tidak bisa tenang dalam kondisi beban pikiran yang banyak, dalam kondisi wilayah yang tidak aman, ya, kehidupan rumah tangga yang kacau misalnya. Banyak sekali kegunaan rumah bagi seseorang. Ia adalah tempat makan, tidur, istirahat, dan berkumpul dengan keluarga, istri dan anak-anak. Juga tempat melakukan kegiatan yang paling pribadi dari masing-masing anggota keluarga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 33, agar lebih banyak menempati rumah kalau tidak ada keperluan-keperluan di luar. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada hajat di luar rumah, tinggal di rumah itu aja, lebih bagus. Ya. Rumah itu bisa menjadi sumber pahala dan ketentraman jiwa. Jadi jangan tinggalkan kecuali darurat saja. Ada keperluan baru keluar. Kalau enggak usah. Nuntut ilmu, harus mencari rezeki, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit mungkin. Kalau hanya buang-buang waktu di luar rumah jangan. Justru rumah tempatnya. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 33. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Maksudnya mereka banyak keluar rumah, rumahnya hanya didatangi malam untuk tempat tidur saja. Dia tidak menikmati rumah itu. Padahal setiap jengkal rumah itu bisa kita nikmatin.
Duduk di sisi ini, duduk di sisi sana, menata di sini, menata di sana, sebentar baca buku di sana, sebentar duduk sama keluarga di sini. Makanya kan ada ruang keluarga, ada ruang makan, ada ruang tidur, ya. Dan seterusnya itu biasanya ditata seperti itu. Jika kita renungkan, kata penulis, keadaan orang-orang yang tidak memiliki rumah, yakni orang-orang yang hidup di pengasingan, di emper-emper jalan, serta para pengungsi yang terusir di perkemahan-perkemahan sementara, niscaya kita memahami besar nikmatnya ada di rumah. Ya, jadi artinya jangan sampai rumah itu disia-siakan, tidak dirawat, tidak diurus, ya, tidak dinikmati waktu di dalamnya, maka itu sia-sia saja, percuma. Ya, sayang, padahal sebenarnya nikmat Allah memuncak justru pada rumah itu. Tentu kita akan terenyuh, kata beliau, dan haru mendengar orang yang misalnya mengatakan, saya tidak punya tempat tinggal. Terkadang saya tidur di rumah si fulan, terkadang di kedai kopi, kebun, atau di pantai. Lemari bajuku ada di dalam mobil. Maksudnya, dia betul-betul habis waktunya semua hanya di luar rumah saja. Dengan demikian kita pun akan memahami makna keberserakan. Maksudnya, berantakannya sesuatu itu, ya, yang tidak memiliki tempat tinggal ataupun rumah. Mereka repot sekali kalau tidak punya tempat tinggal. Ya. Nah biasanya salah satu langkah syaitan, Bapak Ibu sekalian, memperkecil nikmat tadi saya bilang ya. Jadi selalu saja kalau kita mau dapat sesuatu, pengen sesuatu lalu Allah sudah kasih nih. Kita supaya tidak bersyukur, karena syukur akan menambah nikmat itu, syaitan memperkecil nikmat itu. Contoh misalnya kita kan berapa banyak dalam hidup kita kesempatan berambisi ingin punya sesuatu. Ingin punya jam tangan, ingin punya dompet, ingin punya tas, ingin punya pakaian, ingin punya mobil, ingin punya apalah ya, rumah dan seterusnya. Awalnya kita merasa itu nikmat besar. Begitu kita dapatkan, maka jadi kecil. Bukan Allah yang kecilkan, tapi syaitan yang membuat kita menganggap kecil. Tadinya kita pengen nikah sama si fulan atau fulana, begitu menikah, kita tadi besar, nikmat besar tuh. Kalau kita bisa berhasil nikah sama dia. Begitu menikah kita jadi kecil. Seakan-akan itu adalah bukan nikmat, biasa aja gitu. Sehingga tidak ada kepedulian untuk saling memperbaiki hubungan atau memperbaharui perhubungan atau bahkan memperindah dan meningkatkan kualitasnya. Karena bagi dia sudahlah, saya sudah dapatkan, selesai. Nah begitu seterusnya. Padahal sebenarnya untuk melangkah mendapatkan nikmat itu, Allah Subhanahu Wa Taala ya memudahkan buat kita dibandingkan hamba yang lain agar kita nikmati dan kita syukuri. Ya itu poinnya. Ya. Kemudian di sini beliau mengatakan ketika Allah menyiksa orang-orang Yahudi Bani Nadhir. Kalau belum pernah dengar Bani Nadhir ini, dulu di masa Nabi SAW hijrah ke Madinah ada 3 suku Yahudi di Madinah Bapak Ibu sekalian. Ada suku Nadhir, suku Kainuqa, dan suku Quraidah. Nah 3 suku ini dulu tinggal di Madinah karena mereka, kakek-kakek mereka dulu menemukan dalam kitab Taurat kalau kota Madinah adalah kota hijrahnya Nabi terakhir. Kota hijrahnya Nabi terakhir. Maka mereka menemukan itu kota Madinah. Karena di dalam Taurat disebutkan Nabi terakhir nanti, maksudnya Nabi Muhammad SAW, itu akan hijrah di sebuah kota yang di kiri kanannya timur dan baratnya itu dipenuhi dengan batu-batu hitam. Sampai hari ini kota Madinah masih seperti itu ya. Kalau kita lihat kota Madinah dari atas di satelit, kita akan temukan di kiri kanan timur dan baratnya kota Madinah ada dikenal dengan Hara Syarqiyah dan Hara Gharbiyah. Wilayah timur dan wilayah barat. Nah ini penuh dengan batu-batu hitam yang tajam. Di masa dulu ini membuat Madinah terbentengi, tidak bisa diserang oleh musuh. Karena kuda orang keletihan kalau lewat di situ. Karena tajam-tajam batunya dan hitam. Karena cuaca juga panas, biasanya batu itu menahan suhu panas. Ya. Kemudian dikelilingi oleh pohon-pohon kurma. Dan sampai hari ini Madinah terkenal dengan pohon kurmanya. Nah ketika suku ini hijrah ke Madinah karena mereka mendapatkan itu. Tapi setelah Nabi SAW hijrah di Madinah mereka tidak beriman. Ya, karena memang orang-orang Yahudi sifatnya begitu ya. Mereka memang hanya mempermainkan keimanan mereka. Mereka hanya tunggangi untuk urusan dunia mereka. Dan seperti umumnya banyak tertulis dalam buku-buku tentang keadaan orang-orang Yahudi itu. Tapi yang jelas ada 3 suku Yahudi dan 3 suku Yahudi semuanya diusir dari Madinah oleh Nabi SAW. Kenapa diusir? Awal Nabi SAW hijrah di Madinah. Saya cerita sedikit tentang suku Nadhir dulu. Supaya kita tidak melangkah kecuali jelas. Karena di sini ada 2 ayat yang harus Bapak Ibu fahami. Kalau saya baca saja tidak tahu historinya mungkin tidak terlalu jelas ya. Nah ketiga suku ini, tadinya waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau melakukan 3 pondasi dasar pendirian negara dalam Islam. Yang pertama, beliau membangun masjid dulu. Ini bagi umat Islam penting sekali. Beliau bangun masjid Kuba dan bangun masjid Nabawi. Supaya umat Islam bisa sholat sehari 5 kali. Dan juga mendirikan Jumat. Ya. Mereka selalu mendengarkan nasihat-nasihat, terutama kaum laki-laki, para pemimpin rumah tangganya, pemimpin di masyarakat. Kemudian yang kedua, itu adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Ini menghilangkan rasis.
Sehingga tidak ada lagi namanya kau pendatang, saya pribumi, kau datang di kota saya, di negeri saya. Tidak ada lagi begitu. Bagi seorang muslim, semua di muka bumi negara dia juga. Artinya tetap ada peraturan warga negara, tetapi Nabi SAW waktu itu mengajarkan kalau dia datang dari luar dan dia butuh bantuan sebagai seorang muslim, kita bantu semampunya. Muhajir dari Mekah, mereka terasing, harta mereka dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy, maka mereka hijrah di Madinah, mereka butuh bantuan. Maka Nabi SAW ajak penduduk asli Madinah pribumi untuk menyambut mereka. Dan terjadilah persaudaraan yang luar biasa. Sampai orang-orang Ansar, mereka memberikan rumah-rumah mereka, mereka memberikan bisnis modal mereka dan seterusnya. Karena bahagianya kedatangan tamu, ya, pendatang. Nah yang ketiga ini namanya mu'ahadah, kesepakatan damai dengan orang non-muslim. Jadi kayak kita di Indonesia ini kita ada mu'ahadah, kita kesepakatan dengan orang non-muslim sama-sama warga negara. Kita nggak boleh ganggu mereka, mereka tidak ganggu kita. Ya, lakum dinukum waliyadin. Kami punya agama, kalian punya agama, udah selesai. Kita boleh tawarin Islam kepada orang non muslim, tapi la ikraha fid din. Enggak boleh ada paksaan dalam agama, gitu kan? Itu pondasinya. Nah, rupanya 3 suku ini berkhianat Bapak Ibu sekalian. Melanggar akad itu. Yang pertama suku Nadhir ini. Kenapa suku Nadhir ini? Suku Nadhir ini pernah mereka menjalin sekutu. Mereka menjadi sekutu satu suku Arab. Yang suku Arab ini kebetulan ada satu anggota sukunya bentrok dengan cekcok sama seorang sahabat Nabi. Sehingga terjadi bunuh-membunuh dan terbunuhlah orang itu. Ya, orang suku Arab tadi yang bukan orang muslim itu. Tapi suku Arab ini bersekutu dengan suku Nadhir. Maka Nabi SAW mengambil dia itu kayak denda. Diat, ya, dalam bahasa Arab pakai tak sebenarnya. Jadi dia itu denda. Kalau kita membunuh seseorang, maka hukumannya sebenarnya juga dibunuh hukumnya kan gitu dalam Islam. Tetapi bisa juga ditebus dengan diat. Kalau keluarganya mau negosiasi, kita bayar dengan denda. Ya, ukurannya gitu ya. Seingat saya sekitar 100 ekor unta. Yang jelas, waktu itu Nabi SAW ingin membantu sahabat yang terjadi cekcok sama orang suku Arab yang dia bunuh itu untuk membayar diatnya. Tetapi Nabi tidak izinkan sahabat ini menuju ke suku sana. Karena kalau ke sana takut sahabat ini dibunuh. Maka Nabi SAW ke pemukimannya Bani Nadhir, suku Nadhir yang sedang kita bahas ini. Datang ke sana dengan tujuan ingin memberikan diat itu agar nanti mereka yang kasih kepada sekutunya tadi. Rupanya waktu Nabi SAW masuk ke dalam pemukiman mereka, waktu Nabi SAW datang sana, kepala suku mereka mengatakan, tunggulah sebentar hai Muhammad, kami akan diskusikan. Nah waktu itu Nabi SAW lagi nunggu di salah satu rumah mereka, di depan rumah mereka dan lagi sandar di dinding rumah itu. Ya. Orang-orang Yahudi berkumpul lalu mengatakan, kalian tidak temukan kesempatan emas untuk membunuh Muhammad seperti sekarang. Siapa yang naik ke atas rumah, lemparin batu ke bawah supaya dia mati. Maka ada satu Yahudi mengatakan, saya. Dia naik ke atas rumah ingin mengangkat batu. Tapi wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad, sesungguhnya mereka berusaha untuk membunuhmu. Maka Nabi SAW berdiri lalu pergi. Waktu itu bersama Nabi ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada beberapa sahabat Nabi. Dan mereka mengira Nabi SAW berdiri bukan untuk ada masalah, bukan karena ada masalah. Karena Nabi SAW berdiri aja terus jalan. Biasanya orang seperti ini di masa itu punya hajat. Maaf, mau buang air besar, buang air kecil ya. Dan masa dulu orang tidak ada dalam rumah, WC itu tidak ada. Orang dulu kalau punya hajat itu keluar, di luar. Mereka punya kamar mandi di luar. Ya, mungkin itu dinamakan ini WC-nya atau kamar mandinya keluarga fulan dan seterusnya begitu. Dulu mereka belum punya dalam rumah. Maka para sahabat mengira Nabi SAW tujuannya untuk punya hajat lalu akan kembali. Tapi karena lama Nabi SAW tidak balik, maka sahabat gelisah. Jangan sampai Nabi dibunuh nih. Mereka cari-cari di pemukiman itu tidak ketemu. Pada saat mereka pulang ke masjid Nabi, mereka temukan Nabi sudah membentuk pasukan. Jadi pasukan ini tujuannya untuk mengepung suku Nadhir. Dan Nabi meminta itu yang di atas itu yang mau lempar batu tadi didatangkan. Itu harus didatangkan. Kenapa dia mau lempar batu? Kenapa mau bunuh? Nah kita baik-baik datang mau bawa diat kok denda. Gitu kan. Nah karena mereka tidak mau memberikan, maka akhirnya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengepung mereka. Dan pada saat dikepung Allah masukkan rasa takut dalam hati orang-orang Yahudi ini. Sampai akhirnya mereka tunduk dengan hukum Nabi SAW. Maka mungkin pada saat itu mereka diusir dari kota Madinah. Dan uniknya pada saat itu Allah gerakkan hati orang-orang Yahudi ini untuk merusak nikmat yang paling besar Allah kasih. Yaitu rumah-rumah mereka.
Mereka merusak rumah-rumah mereka sendiri, ya, sebagai bentuk mereka jengkel kenapa mereka kalah, gitu kan? Dan supaya rumahnya tidak dipakai lagi oleh umat Islam. Padahal sebenarnya tetap jadi harta rampasan perang umat Islam pada saat itu. Nah itu yang Allah jelaskan dalam masalah ayat yang akan kita baca nanti tentang suku Nadir. Ya, supaya menggambarkan sebenarnya rumah itu adalah sebuah nikmat yang besar. Dan salah satu nikmat yang Allah angkat dari suku Nadir adalah rumah mereka sendiri. Allah keluarkan mereka. Kalau mereka tadinya tidak mau bunuh Nabi, atau pada saat dikepung mereka serahkan satu orang saja yang mau membunuh itu, supaya diadili oleh Nabi SAW, selesai. Tapi karena mereka tidak mau, mereka ngotot menunjukkan kesetiaan satu sama yang lain, membela walaupun salah, maka akhirnya Allah keluarkan mereka dari benteng-benteng dan rumah mereka merupakan nikmat besar. Akhirnya mereka harus hijrah ke Khaybar dan membangun komunitas dan bangunan-bangunan baru lagi di sana. Ya, seperti itulah. Jadi kalau kita sudah mendapatkan sebuah tempat, jangan sampai kita sia-siakan sampai akhirnya Allah keluarkan kita dari tempat tersebut. Apakah rumah kita, apakah tempat kerja kita, apakah lingkungan kita. Ini jangan dirusak. Kalau Allah sudah berikan, besarkan nikmat itu supaya kita selalu menjaga ya nikmat tadi. Kemudian suku yang ini nanti kita akan bacakan, tapi saya tadi sebutkan 3 suku. Ada suku Kainuqa, ini juga sama. Mereka di masa dulu itu kalau meja ini adalah kota Madinah, setiap suku punya benteng-benteng kecil lagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi Madinah itu punya benteng besar sekali dulu, sebagai benteng kota. Nah di dalam kota Madinah, karena kota Madinah cukup besar, jadi setiap suku, misalnya suku A punya benteng lagi sendiri. Ada pintu gerbangnya, mereka ada pemukiman di dalam, mereka ada pasar dalam. Nanti kalau pagi mereka buka, siapa yang mau datang silakan. Jadi dalam kota itu cukup banyak kota-kota benteng-benteng lagi gitu. Nah suku Kainuqa ini mereka punya pasar besar dalam benteng mereka. Tapi dalam kota Madinah ya. Nah satu hari pernah ada satu muslimah sahabiat Nabi, beliau belanja di pasar suku Kainuqa. Belanja di pasar itu, kemudian karena dia menggunakan jilbab, menggunakan cadar, kemudian pada saat itu pemilik toko orang Yahudi berusaha menggoda muslimah ini. Karena muslimah ini tidak mau digoda, dia tahu itu tidak boleh dalam Islam, maka si Yahudi ini rupanya mencantolkan waktu perempuan itu duduk di toko itu, dicantolkan satu besi tajam, jadi waktu berdiri, pengait gitu, waktu berdiri bajunya robek, tersingkaplah auratnya. Nah melihat kejadian tersebut, orang-orang Yahudi sekitar itu menertawakan muslimah ini. Nah ada satu sahabat Nabi laki-laki kebetulan masuk pasar itu juga. Karena marah, dihanuskan pedangnya, dibunuh pemilik toko ini. Maka orang-orang Yahudi mengeroyokin sahabat ini. Terbunuhlah sahabat itu. Muslimah ini, sahabiat perempuan tadi, lari melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka Nabi SAW bentuk pasukan dikepung suku Kainuqa ini. Kenapa harus membunuh muslim? Gitu kan. Kalau misalnya pun ya mereka ada masalah dengan satu orang muslim, maka satu orang itu. Tapi dari awal kan mereka pemicunya, mereka yang mengganggu muslimah ini. Nah karena mereka tidak mau menyerahkan siapa yang membunuh muslim itu, maka Nabi SAW kepung dan diusir juga dari kota Madinah. Maka suku Kainuqa bergabung dengan suku Nadir di wilayah Khaybar. Ya, sekitar 180 km dari kota Madinah. Dan pernah dengar perang Khandak ya? Pernah dengar? Perang Ahzab. Surah nomor 33 dalam Al-Quran, perang Ahzab. Nah itu pemicunya adalah 2 suku ini, Nadir dan Kainuqa. Mereka yang memicu suku-suku Arab yang belum masuk Islam untuk mengepung Madinah di perang Khandak itu. Nah yang ketiga suku Quraidah, itu mereka berkhianat di perang Khandak sendiri. Ya, pada saat itu kota Madinah dibuat parit. Jadi kalau kiri kanannya tadi saya bilang kota Madinah itu diisi dengan ada batu-batu tajam yang hitam. Itu daerah timur dan baratnya. Di daerah utaranya, jadi bagian atas kota Madinah itu negeri Syam. Dan itu cukup banyak kebun-kebun kurma. Mekah itu kebetulan berada di selatan Mekah. Ya, kalau mau bayangkan selatan itu kayak kita Indonesia dibandingkan Saudi. Ya, jadi kalau Saudi itu, kalau kita lihat petahnya, Indonesia ada di bawahnya, itu di selatannya. Nah seperti itulah. Jadi kalau kita lihat peta Jazirah Arab, kita akan lihat Mekah dulu baru Madinah, Madinah di atas. Jadi Mekah itu ada di selatan, di bawahnya Madinah. Ya. Nah jadi orang-orang Mekah waktu perang Ahzab itu, perang Khandak hanya bisa menyerang dari bawah saja. Karena dari kiri kanan timur barat gak bisa ada batu-batu hitam yang tajam. Dan dari utara di atas mereka harus manuver jauh sekali dan penuh dengan pohon-pohon kurma. Makanya dibuat
paritnya di daerah selatannya kota Madinah. Nah waktu itu parit dibuat, di ujung parit itu ada suku Quraidah, suku ketiga orang Yahudi itu. Mereka sudah semuanya sepakat damai sama kaum muslimin, tapi waktu suku Nadhir dan suku Kainuqa datang membawa pasukan Ahzab 10.000 pasukan, mereka negosiasi sama Quraidah supaya membuka benteng mereka, Dan mereka setuju, mereka berkhianat. Padahal tadinya Nabi sudah bilang harus bela Madinah sama-sama. Nah setelah pasukan Ahzab dikalahkan, yang biasa kita baca kalau zikir dia di sholat Id, wahazamal ahzaba wahda. Dan Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendiri, ya, karena Allah kirim kepada mereka angin yang kencang menghancurkan kemah-kemah mereka, pasukan mereka, akhirnya mereka kalah. Nah waktu itu suku Quraidah dihukum juga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah kita kembali ke bahasan kita tadi, 3 suku Yahudi ini. Suku Nadhir di sini dikatakan ketika Allah menyiksa orang-orang Yahudi Bani Nadhir. Nah Bani artinya suku, Nadhir artinya nama sukunya tadi, ya. Allah mengambil dari mereka nikmat rumah ini. Allah mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 2. Huwa alladhi akhrajal ladhina kafaru min ahli kitabi min diyarim li awwalil hasyr. Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung pada saat pengusiran pertama kali. Ya, maksudnya Allah mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka yang tadinya nikmat besar. Harusnya suku Nadir tidak perlu diusir dari Madinah. Kalau seandainya mereka memberikan tadi orang Yahudi 1 orang saja yang mau melempar Nabi dengan batu itu. So, Nabi pun bukan langsung hukum mati. Mau diadili, kenapa kau melempar batu? Apa sebabnya? Dan segala macam. Tapi mereka tidak mau serahkan. Dan pada saat itu Nabi SAW pemerintah menjadi pemimpin resmi di kota Madinah. Disepakati oleh kaum muslimin dan juga orang-orang Yahudi. Lalu di ayat 2-nya Allah berfirman, yukhribuna buyutum biaidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Mereka para orang Yahudi memusnahkan rumah-rumah kampung mereka sendiri dengan tangan mereka. Jadi mereka merusak rumah-rumah itu dengan tangan mereka dan tangan orang-orang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk pelajaran. Hai orang-orang yang mempunyai pandangan atau orang-orang yang cerdas, orang yang berakal. Tapi saksi bahasan kita adalah di sini, beliau ingin menitikberatkan tentang besarnya nikmat rumah itu. Jangan sampai disia-siakan. Jadi sekali lagi rumah itu Allah berikan untuk dinikmati. Beribadah di dalamnya, makan di dalamnya, kita bisa apa saja melakukan aktivitas yang positif dalam rumah kita. Bisa istirahat, bisa mandi, bisa kumpul keluarga. Ini maksimalkan, ini semua ada nilai pahalanya. Sudah cukup itu panen pahala, kalau darurat baru kita keluar rumah. Nah ini yang beliau titik beratkan. Kenapa ini disampaikan oleh beliau? Karena kedepannya cukup banyak nanti hal-hal yang menjadi pemicu ributnya rumah tangga. Justru karena rumah itu tidak diurus, tidak diperhatikan. Dibiarkan begitu saja, dianggap kecil nikmat itu, ya. Dilakukan banyak pelanggaran-pelanggaran agama di dalamnya sehingga akhirnya merusak tatanan rumah tangga itu. Baik, selanjutnya ini subjudul yang lain yang mendorong seorang muslim memperhatikan perbaikan rumahnya. Apa sih yang harus menjadi pemicu utama agar kita menikmati rumah kita dan akhirnya kita selalu menata yang terbaik dalam rumah itu? Apakah penataan visual yang kita bisa lihat dengan mata atau penataan diri kita sendiri? Ya. Yang pertama adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka Jahannam dan selamat dari siksanya yang menyala-nyala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita sudah bicara keluarga berarti rumah, ya, di rumah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya. N-nya besar kata ganti Allah. Diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi maksudnya, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memperbaiki diri kita dan keluarga kita. Juga tempat tinggal yang kita pakai agar selalu isinya menyelamatkan kita dari api neraka. Itu bisa bermakna, bisa juga bermakna yang lain adalah orang kalau fokus kepada keluarganya dan rumahnya, di atas ketaatan kepada Allah dipastikan dia akan selamat dari api neraka. Nah ini pemicu awal atau poin dasar yang beliau angkat, kenapa seorang muslim harus peduli dengan rumah dan rumah tangganya. Ya, baik bentuk fisik rumahnya ataupun anggota keluarga rumah tangga yang ada di situ. Yang kedua,
Besarnya tanggung jawab yang dibebankan terhadap pemimpin rumah di hadapan Allah pada hari kiamat nanti atau hari perhitungan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala sa'ilun kullu ra'in amma star'ahu. Ahafidha dhalika am dayya'ah. Hatta yus'alur rajulu an ahli baitihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Apakah ia menjaga kepemimpinannya atau melalaikannya, sehingga seorang laki-laki pun ditanya tentang anggota keluarganya. Hadis ini ada footnote nomor 2 di situ. Hadis hasan diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Jadi maksudnya ini pemicu yang kedua. Kenapa seseorang harus peduli dengan rumah tangga dan rumahnya sendiri, kewajiban rumah tangga, karena memang ini adalah tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar orang menikah, status suami istri selesai. Tidak, tapi ada tanggung jawab yang harus kita nanti pertanggungjawabkan. Yaitu kewajiban kita masing-masing dari pasangan suami istri. Kalau sudah punya anak, kewajiban kepada anak-anak. Nah, ini harus termasuk fasilitas yang Allah berikan, diantaranya rumah dan apa saja. Ibu harus tahu ya, perjengkar rumah yang telah suami siapkan itu tanggung jawab ibu hari kiamat. Jadi nggak boleh ibu mengatakan, ini ditanya sama suaminya, kenapa ini wallpapernya rusak? Oh, saya nggak tahu. Anak-anak yang ini. Ibu tanggung jawab, harus ibu tahu kenapa. Nanti ibu punya jawabannya. Oh, karena ini misalnya. Maafin ya, kalau bisa diperbaikin misalnya. Karena itu tanggung jawab kita. Nggak bisa suami tanya, mana barang ini? Oh, nggak tahu di mana. Loh, kok nggak tahu? Yang bertanggung jawab di rumah. Siapa? Ya, istrinya. Sebagaimana juga suami nanti kalau dia istrinya kelaparan di rumah, nggak punya makanan, akan ditanya, kenapa istrimu lapar? Kenapa anakmu lapar? Lupa, ya, atau sengaja tidak mau memberikan nafkah kepada mereka, maka semua akan ada pertanggungjawabannya. Yang ketiga, rumah adalah tempat menjaga diri dan keselamatan dari berbagai kejahatan. Ini salah satu sebab. Poin yang ketiga, kunci ketiga, kenapa rumah tangga atau rumah kita harus jaga dengan baik. Karena rumah itu Allah jadikan sebagai tempat keselamatan dari berbagai kejahatan dan menolak dari bahaya manusia lain. Rumah adalah tempat perlindungan ketika terjadi fitnah. Jadi misalnya terjadi keributan di luar, terjadi kericuhan, rumah tempat kita selamat. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi." Sungguh beruntunglah, bahagialah orang yang menguasai lisannya. Dia tidak ucapkan kecuali yang bermanfaat saja. Kita jelaskan dulu sedikit ini, karena ada 3 nasihat dalam hadis ini. Beruntung menguasai lisannya maksudnya adalah dia tidak salah gunakan lisannya. Ibu dan bapak sekalian perhatikan baik-baik semua tutur kata yang kita milikin, walaupun terlintas di benak kita, terlintas di hati kita, jangan diucapkan dulu. Karena kalau kita belum ucapkan, maka masih milik kita. Kita bisa batalin, kita bisa telan kembali. Pokoknya, atau kita ucapkan. Atau kita bisa tata kembali tutur katanya supaya tepat. Tapi kalau sudah dilepaskan, maka menjadi bola liar milik orang lain. Kita susah lagi perbaikin. Kalau kita salah dalam menyebarkan hoaks misalnya, ya, atau gosipin orang, atau caci maki orang lain, itu susah sekali untuk kita perbaikin, karena sudah milik orang lain. Dan pepatah, seorang penyair mengatakan dalam bahasa Arab, tapi artinya kurang lebih ya, kalau engkau titipkan emas pada manusia maka tidak akan bertambah. Nggak ada orang kita titipin 1 kilo dia kasih jadi 2 kilo kan gitu. Tapi kalau engkau titipin kata-kata maka pastikan akan bertambah. Ya. Jadi kalau kita sudah ucapkan sama seseorang kata-kata sudah keluar, maka sudah jadi milik dia. Kita ucapkan mungkin 10 kata sama dia, nanti ke teman lainnya atau keluarga yang lain 15. Yang lainnya lagi 20, yang lain 30, nanti jadi melebar kemana-mana. Kadang-kadang apa yang tidak kita ucapin jadi seakan-akan kita ucapan gitu. Oleh karena itu hati-hati. Jadi kalau mau ngucapin, pikirin dulu baik-baik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seseorang muslim harus betul-betul jeli berfikir sebelum dia mengucapkan kata-kata. Apakah itu mendatangkan maslahat buat dia atau tidak. Kalau maslahat baru dia ucapkan. Kalau tidak, jangan diucapin. Kalau hanya sekedar jengkel sama orang, atau mau gosipin orang, atau caci maki, atau apapun yang tidak bermanfaat, jangan diucapkan. Jadi, kebahagiaan itu ada di situ, mengontrol atau menguasai lisan. Ya. Termasuk jangan suka menilai orang lain. Ya. Kalau kita berikan nasihat boleh, berikan masukan. Misalnya kita masuk ke rumah orang lain, maka kita boleh memberikan masukan kalau itu memang negatif atau terjadi pelanggaran. Kalau tidak, nggak usah. Gitu kan. Nggak usah misalnya kita masuk ke rumah ini pintunya coklat tua, dindingnya coklat muda. Kita datang karena ini orang Arab bilang fudul, suka mau cari tahu, ya apa saja. Kenapa rumah kamu warna krem begini? Emang kenapa? Ya lebih bagus warna biru, karena menurut saya biru bagus. Karena dia mau campurin orang lain. Yang lebih parah lagi kalau tuan rumah juga nggak punya prinsip.
Kalau dia ubah warna biru seperti temannya bilang, kalau satu hari 5 tamunya maka 5 kali berubah warna. Ya. Kita harus belajar punya prinsip dalam kehidupan kita. Itu penting sekali. Selama bukan haram jadikan prinsip. Ini sering saya kasih contoh banyak di pengajian ya. Jadi kalau kita sama suami atau kita sama istri sudah sepakat misalnya untuk beli mobil merek A. Ya udah, mobil itulah yang kita beli. Tidak perlu terpengaruh dengan siapapun yang datang. Ada orang ketiga datang mengatakan, kenapa ambil mobil itu? Mobil ini lebih bagus loh. Walaupun dia mempromosikan dengan sangat indah. Ini saya sudah sepakat sama suami saya mobil ini. Clear, selesai. Ini prinsip kami. Jadi gak usah terpengaruh. Karena kalau tidak terpengaruh, ubah terus mobilnya. 1 tahun 3-4 kali ganti mobil hanya karena terpengaruh dengan perkataan. Tidak punya prinsip. Bahkan kadang-kadang saya bilang di pengajian, contoh melatih prinsip. Kalau kita misalnya mau datang ke satu restoran, sama teman-teman misalnya. Di sana terkenal sekali nasi gorengnya. Ya, supaya mudah difahami, kan kita kasih contoh makanan misalnya. Nasi goreng nih, enak banget di sana. Kita ke sana 5 orang misalnya. Pas tiba di sana, di restorannya buka menu, ternyata ada gambar mie goreng dan mie gorengnya menggoda kita. Saya lebih suka kayaknya mie goreng. Dan apa apa? Tunjukkan prinsip. Teman-teman semua pesan nasi goreng, kita pesan mie goreng aja. Tidak apa-apa, itu positif aja. Loh kenapa kau nggak makan? Tidak apa-apa, nanti saya incipin punya kamu sedikit. Tapi saya lagi pengen mie goreng. Tunjukkan prinsip selama bukan haram. Jangan mudah terpengaruh dengan orang lain. Ini bahaya. Bahkan suami pun dan istri bisa diganti karena orang lain. Karena nggak punya prinsip. Kenapa kau nikah sama dia? Kenapa begini? Kenapa begitu? Loh ini pilihan saya. Selesai. Gitu kan? Harus punya prinsip. Baik, selanjutnya yang kedua adalah dan rumahnya yang melapangkan. Maksudnya rumah yang nyaman. Ditata dengan baik. Ya. Dibersihkan, diurus, dirawat. Dan ini lapangnya rumah bisa bermakna luasnya rumah, bisa bermakna adalah lapang nyaman. Ya. Ini berarti mendatangkan kebahagiaan, kata Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, serta menangisi kesalahan. Jadi kalau ada dosa, berhenti tobat dan segera tinggalkan tangisin itu. Dan Nabi SAW juga ini hadits putnot nomor 3 di bawah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya di halaman 5 ada putnot nomor 3 hadits Hasan diriwayatkan oleh At-Tabarani. Itu untuk menjelaskan kalau hadits ini memang hadits boleh dijadikan sebagai rujukan. Jika diangkat oleh penulis hadis selanjutnya, sabda Nabi SAW, khamsun man fa'ala wahidatu minhunna kana dhaminan ala Allah. Man 'ada maridan aw kharaja gazian aw dakhala ala imami yuridu ta'zirahu wa tawkirah aw qa'ada fi baiti fasalima an-nasu minhu wa salima minan nas. Ada 5 hal kata Nabi SAW yang barang siapa yang mengerjakan salah satu darinya, maka ia akan mendapatkan jaminan dari Allah. Jaminan keselamatan, jaminan rezeki. Ini hadisnya mulia sekali ya. Ada 5 hal kalau dikerjakan, maka dapat jaminan dari Allah kebahagiaan, ketentraman, rezeki dan seterusnya. Yaitu yang pertama, orang yang menjenguk orang sakit. Kalau orang sakit kita jenguk. Ya. Apalagi kalau punya hubungan kekerabatan itu sangat baik. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW sampai menjenguk saudaranya di pagi hari walaupun sesaat. Ibu dan bapak datang ke rumah sakit mungkin 5 menit 10 menit aja pagi hari. Maka Allah akan datangkan 70.000 malaikat yang memohon ampun untuk dia sampai sore. Kalau dia jenguk sore hari maka sesaat saja cuma sebentar Allah datangkan 70.000 malaikat yang beristighfar kepada dia atau mohon ampun untuk dia dari malam sampai pagi. Jadi keutamanya sangat besar jenguk orang sakit itu. Kemudian yang kedua, jadi ini yang dapat jaminan rezeki, dapat jaminan kebahagiaan ya. Yang kedua orang yang pergi berperang, berjihad. Ya, apalagi kalau kayak kondisi teman-teman kita di Palestina, semoga Allah menangkan mereka. Memang lagi terjajah gitu kan. Mereka melawan. Yang ketiga orang yang masuk atau menemui pemimpin dengan maksud memuliakan dan menghormatinya. Jadi maksudnya dia tidak menghina-hina pemimpinnya, tapi dia masuk untuk mendoakan, untuk memberikan nasihat yang baik. Maka itu juga dapat jaminan dari Allah SWT. Yang keempat, ini yang jadi saksi bahasan kita, ia duduk di rumahnya sehingga orang selamat dari gangguannya. Ini yang keempat. Jadi kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah. Di rumah aja. Manfaatnya adalah orang lain selamat dari gangguan dia. Karena makin banyak kita ketemu orang, makin banyak terbuka pintu godaan syaitan. Bahkan kadang-kadang kita sampai menilai baju orang lain, kendaraan orang lain, ya cara jalan orang lain yang mendatangkan dosa yang tidak perlu. Gitu kan. Dan yang terakhir yang kelima, ia selamat dari gangguan mereka. Maksudnya, kalau dia pun tidak ada hajat, ya tidak perlu keluar rumah. Karena kalau dia tinggal di rumahnya, dia selamat dari gangguan orang.
Bisa dia mengganggu orang lain, selamat orang dari gangguan dia, atau dia yang selamat dari gangguan orang lain. Kemudian ini ada putun nomor 4 ya, angka 4 kecil di bawah ada 4, hadis riwayat Ahmad. Kemudian selanjutnya, sabda Nabi SAW, salamatul rajuli fil fitnati ayyalzama baitahu. Keselamatan seseorang dari kerusuhan atau musibah, yaitu ketika ia senantiasa mendiami rumahnya. Kalau mau selamat dari segala macam gangguan, segala macam fitnah, diam di rumah. Ya, kecuali dalam keadaan darurat memang harus keluar. Footnote nomor 5, hadits Hasan diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Kemudian penulis mengatakan, ini 2 lembar terakhir ya, halaman 6 dan 7. Orang muslim, ini masih di poin 3 ya. Orang muslim akan merasakan faedah ini ketika ia berada dalam keadaan terasing. Saat ia tidak bisa mengubah kemungkaran-kemungkaran yang ada, maka ia memilih tempat berlindung ketika kembali ke rumahnya. Rumah itu akan menjaga dirinya dari perbuatan dan pandangan yang dilarang, menjaga istrinya dari tabarruj atau pamer kecantikan dan hiasan, serta menjaga anak-anaknya dari teman-teman yang jahat. Artinya di sini masih berbicara tentang masalah manfaat rumah itu sendiri. Ya, kalau kita tidak ada hajat, tidak usah keluar, supaya kita benar-benar bisa justru menyelamatkan diri kita dari gangguan orang, atau orang lain selamat dari gangguan kita. Yang keempat, yang menjadi pemicu orang-orang itu, ya, yang kita katakan tadi, untuk menjaga, memaksimalkan rumahnya, ya, supaya dia nyaman di situ. Sesungguhnya sebagian besar manusia menggunakan waktunya dalam rumah, terutama pada musim panas dan dingin yang menyengat. Pada musim hujan, permulaan dan akhir siang, ketika selesai dari kerja atau ke sekolah. Karena waktu-waktu tersebut semestinya digunakan dalam ketaatan. Jika tidak, tentu akan habis untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Salah satu yang membuat juga rumah harus dijaga, ya, dirawat, justru karena memang mayoritas waktu kita habiskan di rumah itu sendiri. Yang kelima, dan ini poin terakhir dalam kenapa orang itu harus peduli dengan rumahnya, selain dia adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ini yang terpenting, bahwa perhatian terhadap rumah merupakan sarana yang paling besar untuk membangun masyarakat muslim. Karena sebuah masyarakat terdiri dari rumah-rumah. Rumah-rumah adalah unsur dasar suatu masyarakat. Rumah-rumah itu membentuk suatu perkampungan, dan perkampungan-perkampungan itu adalah masyarakat. Jika unsur dasarnya baik, niscaya akan kuatlah masyarakat kita dengan hukum-hukum Allah, tegar dalam menghadapi musuh-musuh Allah, memancarkan kebaikan dan tidak menimbulkan kejahatan. Ya, biasa kita dengar ada broken home, ya. Kapan rumahnya rusak pasti di masyarakat orang itu. Kita lihat orang-orang sukses dalam rumah masyarakat kita justru karena dalam rumahnya juga sukses, ya. Kalau ada anak-anak yang selalu santun, ramah, kita salut melihat misalnya, atau kagum melihat anak seseorang yang kita kenal, teman atau kerabat kita, selalu baik anaknya. Itu karena orang tuanya begitu, dan pendidikan di rumahnya bagus. Gitu. Tapi kapan kita lihat ada orang suka teriak-teriak, menggigit, mengganggu, ini karena memang pendidikan di rumahnya juga tidak benar. Ya. Oleh karena itu di sini beliau mengatakan, sebenarnya rumah itu tolok ukur tentang baiknya pribadi orang itu dan baiknya di luar sana. Kapan dia baik sini akan baik semua. Jadi kalau misalnya rumah-rumah ini betul-betul dirawat dengan baik, dari penataan tadi saya bilang, kenyamanan, masakan yang nyaman, tempat tidur yang bagus, komunikasi yang sehat antara sama anggota keluarga, maka ini akan melahirkan nanti komunitas masyarakat yang baik juga di luar sana. Otomatis itu. Kapan di sini rusak semua di luar sana. Ya. Nah, itu yang kita titik beratkan tentang masalah komunikasi, itu penting sekali ya. Komunikasi. Jangan selalu mendahulukan emosi, tapi komunikasi. Nggak boleh. Komunikasi ini penting. Kalau emosi dulu kemudian baru komunikasi nggak bisa. Harus komunikasi dulu. Emosi pun itu tidak disarankan dalam agama. Apakah pasangan kita lagi benar atau salah? Apakah anak kita lagi benar atau salah? Jadi kita bahasakan baik-baik sehingga terjadi komunikasi yang sehat, maka semua akan baik dengan izin Allah SWT. Yang benar memaafkan dan membantu, yang salah minta maaf dan clear. Dalam rumah tangga harus selalu membuka lembaran-lembaran baru. Ya, karena rumah tangga itu memang selalu saja ada rintangan yang datang, seperti perusahaan juga sama, tidak ada yang mulus-mulus saja. Pasti akan ada rintangan, tapi bagaimana kita bisa ya menjaga keharmonisan itu dengan cara yang benar, memaafkan yang salah, minta maaf dan terus membuka lembaran baru. Dan ingat, rumah tangga akan langgeng selama tidak melibatkan orang ketiga. Orang ketiga yang kita libatkan sengaja, ya. Misalnya kita konsultasi dengan orang yang bukan ahlinya.
Nah, ini sering kali begitu ya. Bicara sama temannya yang gagal rumah tangga. Maka sarannya sama. Supaya gagalin juga rumah tangganya. Gitu kan. Kemudian beliau mengatakan dari sebuah rumah yang islami akan lahir penopang-penopang perbaikan bagi masyarakat. Berupa dai-dai teladan, penuntut ilmu, mujahid yang sesungguhnya, istri soleha, ibu pendidik dan unsur pembangun kebaikan lainnya. Jika sedemikian pentingnya problem tersebut, sementara rumah-rumah kita penuh dengan kemungkaran dan kelalaian, meremehkan dan melampaui batas, maka dari sini timbul tanda tanya besar. Ya, banyak sekali rumah tangga rusak, Bapak Ibu sekalian, karena anak perempuannya tidak pernah sama sekali dididik untuk menata rumah, kebersihan, masak. Begitu berumah tangga dilepas begitu saja sama suaminya. Nggak bisa nata rumah, bahkan pakaian saja dia nggak bisa, karena semuanya serba diurusi. Dia tidak buat anaknya mandiri dulu misalnya, tidak mengenal kebersihan dan kerapian, sumpah suaminya, ribut seluruh rumah tangga, cerai. Ya, begitu juga sama terbalik. Istrinya begitu rapi dan bersih dari satu keluarga, suaminya ini berantakan masuk rumah tangga. Dan kemudian terjadi cekcok hanya karena masalah-masalah seperti ini. Oleh karena itu mulai dari rumah tangga kita ini harus yang baik semuanya. Membiasakan melihat rumah selalu tertata rapi, dilihat oleh anak kita. Dan kita selalu ingatkan dia, bantal terbongkar sedikit, taruh kembali nak ya. Itu membawa menjadi sebuah pola hidup nanti, akan dibawa terus sama dia. Nah, itu sangat baik. Begitu seterusnya sampai pakaian, mengajak menjaga kebersihan, sering mandi dan bersih, dan seterusnya lah ya, sampai kepada akhlaknya juga ditata ya. Ini semua akan menjadi satu komponen yang sangat baik. Yang terakhir kata beliau, maka dari sini timbul pertanyaan atau tanda tanya besar, apa saja sarana-sarana untuk memperbaiki rumah tangga itu? Kepada para pembaca, kata penulis suguhkan jawaban serta nasihat-nasihat dalam persoalan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita dengannya, dan mudah-mudahan Allah mengarahkan semangat putra-putri Islam untuk membawa risalah atau tugas perbaikan rumah Islami dari awal. Nasihat ini dimasukkan untuk dua hal, mendatangkan maslahat kebaikan, yakni dengan amar ma'ruf atau mencegah kerusakan, yaitu dengan menghilangkan kemungkaran. Semoga bermanfaat, kata beliau. Jadi ini mukaddimahnya ya. Kedepannya mulailah membahas tentang nasihat 1 sampai nasihat 40 dari poin-poin yang diharapkan nanti bisa membuat selalu rumah tangga kita itu harmonis, romantis ya, penuh dengan kebahagiaan, selalu saling merindukan. Semua itu butuh pondasi-pondasi dari nasihat 1 sampai nasihat 40 nanti. Baik, ini bahasan kita insyaAllah. Dan untuk medsos kami ini, kami punya Khalid Basalamah Official. Kami berharap Bapak Ibu juga bisa partisipasi mendukung kami. Kalau di YouTube tinggal ikut dengan subscribe, like dan juga loncengnya. Dan di Instagram, di Facebook bisa di follow, di TikTok juga. Kemudian ambil semua di situ, ada informasi tablik akbar kami, ya ceramah-ceramah kami, ada potongan-potongan ceramah, bisa di share di grup, bisa disebarluaskan, dan insya Allah ini Bapak Ibu juga akan partisipasi bersama kami dalam dukungan dakwah ini. Begitu saja, kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.